kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pimpinan, pegawai, staf, karyawan, para keluarga dan kerabat serta para pasien yang sedang dirawat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bertemu kembali di siang hari ini, dan kita sudah berada di 10 hari yang pertama bulan Sya'ban. Tersisa sekitar 20 hari lagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dan di hari-hari seperti ini, sebagai umat Islam yang hidup di negeri yang konon bersyariat Islam, kita menjadi sedih membaca berita dari berbagai media betapa di negeri ini walaupun sudah berjalan syariat Islam, tapi terjadi sengketa, mulai dari sengketa antara manusia dengan manusia sampai dengan sengketa antara manusia dan satwa. Padahal satwa ini tidak pernah datang ke Badan Pertanahan dan Kantor Agraria untuk mengurus sertifikat. Mereka hidup di dalam habitatnya turun-temurun sebagai tanah milik adat. Kemudian berjalanlah waktu, keserakahan manusia, kita babat habis hutan tersebut, kita jadikan pemukiman penduduk. Kita hanya marah ketika yang melakukan itu pihak lain. Kita marah ketika melihat berita bagaimana orang Israel, Yahudi menyerobot lahan Palestina. Tetapi kita lupa untuk marah kepada orang-orang yang menyerobot lahan gajah, lahan harimau, dan lahan binatang. Padahal dalam interaksinya antara binatang dengan manusia, mereka cenderung menghindari konfrontasi kecuali saat terdesak. Bila hari ini mereka masuk ke perkampungan warga, yang jadi pertanyaan adalah apakah binatang yang masuk ke rumah warga ataukah warga yang masuk ke rumah binatang? Ini yang kita lupakan. Atau faktor yang kedua, kita sudah turun-temurun di tempat tersebut, dari nenek moyang kita tidak pernah ada makhluk tersebut yang datang untuk menyerang. Tiba-tiba sekarang terjadi. Tentu ada penyebabnya. Karena ada spesies yang sama dengan kita yang mengganggu tempat mereka. Keserakahan para cukong-cukong tersebut yang menyulap hutan belantara menjadi perkebunan sawit semuanya. Nauzubillah, sawit diproses untuk menjadi minyak dan minyak tetap harganya tinggi. Nauzubillah. Negeri yang tidak menawarkan perlindungan dan tidak menawarkan konservasi dan tidak menawarkan kehidupan yang sinkron antara manusia dengan alam di sekitarnya. Karena itu Islam datang mengajarkan peradaban yang tinggi. Kalau kita datang ke negeri-negeri Arab, standar hidup mereka jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri Eropa. Mereka juga beternak binatang, dan di dalam kitab-kitab fikih, binatang yang dikenakan zakat hanya apabila binatang tersebut diternak dengan benar. Ada kandangnya, ada lahan untuk mereka menikmati hidangan makanannya, padang rumput, diproses dengan baik.
Sedangkan dalam masyarakat kita di Aceh yang tradisional, hampir tidak kita dapati adanya peternakan. Hanya orang-orang yang punya pekerjaan samping untuk beternak binatang. Terjadi kezaliman-kezaliman. Mulai dari yang pertama, kita potong rumput di lahan orang lain tanpa minta izin. Masuk kezaliman yang kedua, kita lepaskan ternak di pemukiman warga sampai merusak properti milik orang lain. Kambing punya kita, lembu punya kita, tapi umpan mereka dari para tetangga. Berkembang lagi, lepas di jalan terjadi kecelakaan. Dan hanya di Aceh satu-satunya tempat yang dalam riwayat pernah ada pesawat menabrak lembu. Maka saat lembu tersebut ditabrak oleh pesawat, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik lembu. Lembu yang lepas tersebut baru diketahui pemiliknya saat menjelang Idul Adha. Nyan atake katanya. Padahal aturannya sangat sederhana kalau pemerintah mau untuk bekerja. Kalau sepeda motor yang harganya 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta diregistrasi, jelas siapa pemilik dan ditarik pajak. Apa salahnya yang lembu juga harganya mirip-mirip sepeda motor, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 sampai 50 bahkan 100 juta juga dibuat registrasi, dibuat penanda, pakai plat, mungkin ada BL-nya juga di lembu tersebut. Sehingga ketika terjadi kasus di jalan raya kecelakaan, jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Makanya Islam dalam kitab fikih membuat bab khusus yang berjudul Dhamanu ma atlafahul bahaim, garansi, jaminan terhadap perkara yang dirusak oleh binatang. Karena dulu tunggangan yang digunakan oleh manusia, kendaraannya adalah binatang. Mulai dari keledai yang kecepatannya terbatas, sampai kuda dengan kecepatan tinggi, ataupun unta yang jalannya berwibawa. Mungkin unta di masa lalu semacam Alphard di masa sekarang. Tidak tinggi kecepatan, tapi berwibawa orang yang menunggang di atasnya. Diatur di dalam Islam. Hari ini kalau kita berjalan-jalan ke negeri Arab, mereka tidak beternak seperti kita. Dilepaskan satwa. Mereka yang tinggal di apartemen, kalau 12 lantai apartemen, lantai yang ke-13 atap ataupun sutuhnya menjadi tempat peternakan ayam dan itik. Dilepaskan pun binatang itu tidak mau lari, karena kalau terjun ke bawah belum sampai ke lantai mereka sudah meninggal dunia, saking tingginya. Mereka melihara kelinci, tapi tidak ada yang dilepaskan. Ini keteladanan sederhana. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, war'au an'amakum, dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Ada tanggung jawab pada binatang. Di akhir hayat Rasulullah, ketika beliau nafasnya sudah menjelang ajal, beliau titipkan pesan-pesan terakhir dan itu terus diulang-ulang. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Salat, jagalah salat, dan semua yang berada di dalam tanggung jawab kalian. Sangat luas maknanya. Perintahnya ini kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab terhadap istri dan keluarga, terhadap anak-anak dan tetangga, terhadap budak-budak yang kita miliki, dan terhadap harta benda yang menjadi tanggung jawab kita. Diajarkan di dalam Islam. Tapi entah syariat Islam seperti apa yang sampai ke negeri kita, tidak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab. Ruang publik yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pun terbiarkan tanpa ada kepedulian. Maka bayangkan, kita yang berkendaraan parkir suka-suka hati. Kita yang berkendaraan menganggap bahwa peraturan berlalu lintas lampu hijau, kuning dan merah itu hanya sebagai hiasan saja di persimpangan jalan. Kita berdalih bahwa tidak ada di dalam kitab fikih peraturan tentang berlalu lintas. Dan kita lupa bahwa Islamlah yang pertama kali di dunia ini mengajarkan peradaban berlalu lintas. 14 abad yang silam Rasulullah sudah menyampaikan, iyyakum wal julusa fit turuqat, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Para sahabat yang mendengarkan instruksi ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, ma min majalisina buddun natahaddatsu fiha.
Ada apa dengan duduk kami di pinggir jalan? Padahal hanya untuk ngobrol saja, untuk bercengkrama saja. Melihat respon dari para sahabat, maka Rasulullah berikan arahan. Fa in abaitum illal majlisa. Kalau kalian tetap enggan dan memilih untuk ngotot duduk di tempat tersebut, fa'atut tariqa haqqah. Berikan hak-hak jalan. Bayangkan 14 abad yang silam, Rasulullah yang hidup di tengah padang pasir yang belum ada jalan aspal dan kendaraan bermesin yang bermotor sudah menyampaikan pesan ini. Bertanyalah sahabat, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Disebutlah oleh Nabi satu persatu. Yang pertama kata beliau, ghaddul basar, menahan pandangan mata. Boleh duduk di tepi jalan, tapi bukan dalam rangka cuci mata. Anehnya, Aceh yang bersyariat Islam oleh para pemimpinnya dengan alasan ekonomi kreatif, trotoar-trotoar jalan tersebut disulap menjadi tempat jajakan makanan. Kita pun yang diajarkan adab oleh orang tua, jangan makan di ruang terbuka kecuali kita tawarkan kepada setiap orang yang melihat, duduk tanpa merasa bersalah dan berdosa, ngopi, makan di pinggir jalan. Adab. Itu belum lagi hak para pejalan kaki yang kita rampas, karena trotoar adalah ruang publik, tidak ada yang berhak menyewa dan disewa. Tapi siapa yang urus? Negeri antah berantah tanpa tuan dan tanpa majikan sama sekali. Itu yang pertama kata Nabi, jaga pandangan mata, jangan cuci mata. Sedangkan semangat kita paling tinggi untuk duduk di tepi jalan adalah dalam rangka cuci mata. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, raddus salam, membalas ucapan salam. Kita kagum pada tradisi orang tua kita dulu yang berlalu lintas di jalan raya, berjalan kaki atau berkendaraan, tetap mengangkat tangan mengucapkan salam kepada orang yang duduk di tepinya. Yang di tepi jalan membalas, terikatlah jalinan silaturahmi. Hal-hal sederhana seperti ini luput dari perhatian kita sekarang. Suatu hari sebelum Covid dulu, saya duduk dengan kawan-kawan di sebuah warung kopi di kawasan Kota Baru, Lambatu. Baru saja setahun 2 tahun selesai dari pemilu saat itu. Lewatlah seorang anggota dewan dengan mobil jazz dan jendela tertutup rapat. Maka mulailah yang pemilik mobil tersebut menjadi bahan gunjingan. Coba lihat Pak Ustaz. Dulu sebelum pemilu itu asal lewat tetap jendela terbuka dan ada ucapan salam. Begitu terpilih jadi anggota dewan, jendelanya tertutup rapat, jangankan salam, bahkan klakson pun tidak berbunyi. Ternyata hal-hal sederhana seperti ini masih menjadi perhatian bagi masyarakat kita. Maka alangkah indahnya kehidupan tradisional seperti itu kita lanjutkan di zaman modern ini. Enggak masalah jendela tertutup, tapi tetap ada bertegur sapa. Ada klaksonnya, tapi klakson pun ada etika, ditekan pendek-pendek sekali 2 kali. Tapi kalau ditekan sampai 3 alif panjangnya, itu bahkan orang yang sehat bisa sakit, jantungnya kumat. Bahkan adab untuk menekan klakson pun kita tidak punya. Maka kita heran bagaimana di negeri yang semaju dan sepadat Malaysia, di Kuala Lumpur tidak perlu membunyikan klakson kendaraan. Maka orang Malaysia heran, begitu sampai kemari di awal-awal terjadi tsunami dulu, saya dalam perjalanan dengan kawan-kawan di depan Bank Mandiri di Jambutape, tiba-tiba ada yang klakson kami, terkejut mereka. Ustaz, dia horn kita, dia klakson kita, terkejut mereka. Saya katakan, justru seharusnya Anda terkejut kalau tidak berbunyi klakson. Ini negeri klakson. Makanya di negara-negara maju, klakson itu dibatasi, suaranya tidak boleh lebih tinggi dari sekitar 86 desibel. Kalau kita beli kendaraan baru, sepeda motor baru, mobil baru, itu klaksonnya terdengar seperti klakson bencong. Saat kita beli, yang pertama kita ganti adalah klaksonnya. Bayangkan ada becak pakai klakson mobil pusuh. Itu payah terkejut ya. Ternyata becak di belakang. Ada yang pakai klakson kapal laut. Nauzubillah. Kita senang keributan, tidak terkecuali bulan Ramadan, yang seharusnya pasien di rumah sakit bisa beristirahat dengan tenang, terganggu oleh kebisingan pengajian Al-Quran di berbagai mik menasah dan masjid. Lalu kita marah ketika Menteri Agama buat batasan, suara mik tidak boleh lebih dari 118 desibel. Padahal itu sudah sangat menggelegar. Sedangkan azan di dalam Islam tidak mengenal mikrofon, hanya dengan suara saja. Sebatas suara itu sampai, yang mendengar terpanggil untuk salat. Tapi hari ini
Di masjid Raudatul Jannah kita kumandangkan azan, kecut keeng terdengar. Lalu akhirnya kita anggap kamu tidak dengar azan, kamu tidak dengar azan. Padahal suara azan yang sudah terlalu besar tidak dalam batas wilayah yang sepatutnya. Ini Islam. Yang ketiga kata Nabi, amar ma'ruf, melihat ada waktu salat berkumandang azan, kita yang akan ke masjid mengajak orang-orang yang di tepi jalan, yuk kita salat. Yang terakhir kata Nabi, dan nahi mungkar, mencegah orang-orang yang berbuat kemungkaran. Dan hari ini banyak dosa kita terjadi gara-gara duduk di tepi jalan, orang lewat melakukan kemungkaran dan kita tidak tergerak untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam memberikan aturan yang komprehensif. Setiap pertanyaan ada jawaban, setiap masalah ada solusi. Maka kita miris ketika konflik antara manusia dan satwa, terjadi korban satwa, manusia dipidana. Kita sedih seorang warga kita dipidana ketika kambingnya mati diterkam oleh harimau, dia oleskan racun dan harimau mati. Kita sayangkan harimau harus mati, tetapi seharusnya pemerintah berpikir agar masyarakat tidak meracun harimau ketika ternaknya mati. Apa solusinya? Setiap ternak yang mati diterkam oleh harimau, pemerintah akan berikan pengganti untuknya. Maka tidak ada masyarakat yang akan bunuh harimau, justru mereka akan mengundang harimau untuk memakam ternak-ternaknya. Kenapa? Ada uang pengganti dari pemerintah. Ini sudahlah ternaknya mati begitu saja, pemerintah tidak memberikan, jangankan ganti untung, bahkan tidak ada ganti rugi. Ketika dia murka dan sedih hartanya hilang, dia berusaha untuk balas dendam, dia pula yang dipenjarakan. Maka ada ketidakseimbangan hukum, terlalu kuat pada satu sisi dan lemah pada sisi yang lain. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi bahagian dari orang-orang yang berbuat zalim, baik zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada orang lain. Apakah zalim terhadap manusia ataupun zalim terhadap lingkungan dan satwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk kita saling berbagi di siang hari ini. Mari saling menjaga, mari saling mendukung, dan mari saling bersilaturahmi. InsyaAllah kehidupan kita akan baik-baik saja. Amin rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.